Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Seperti biasa Mas Rojul, kembali Iya, lagi selamat malam Mas Hanif. ketemu lagi di podcast Ahmad lan Muhammad kanggo mbasuh dodotiro. Nah, kalau kemarin kita udah membahas tentang ilir-ilir dengan penerapannya di kehidupan sehari-hari, ya semoga bisa menambah pengetahuan atau wawasan teman-teman lah. Dan juga dari video kemarin tuh Nia banyak yang jabri ke saya Mas Rojul. Paling enak itu didengerin kalau mau tidur. Katanya lagunya itu pengantar tidur yang paling enak lah. Betul. Tapi saya itu didengerinnya sampai ketiduran ya. Nggak tahu didengerinnya seberapa, tidurnya berapa lama ya. Iktiraf ding bukan tombol hati. Iya. Kalau hari ini kita akan membahas apa nih Mas Rojul? Kita akan bahas simbolisasi ala Jawa. Biasanya kan orang Jawa itu suka simbol-simbol. Dari simbol itu pasti ada filosofinya, pasti ada nasihat di balik simbol itu. Itu buat mendidik orang-orang Jawa khususnya. Semacam ini ya, yang kalau di kehidupan orang-orang Jawa itu orang-orang tua menganggap anaknya sudah dewasa ketika minimal memahami sedikit banyak tentang simbolisasi ini ya berarti Mas Rujil. Yang biasa itu kan yang. Iya betul. Nah jadi kan biar kita nggak istilahnya kepaten obor gitu. Pasti kan orang tua kan juga punya nasihat yang baik di balik simbol-simbol itu gitu. Nah, dan bagusnya itu kita sebagai generasi muda yang mungkin hal-hal semacam ini nggak bisa kita dapatkan di lingkungan pendidikan atau bahkan lingkungan kehidupan sehari-hari di rumah ya Mas Rojul. Maka untuk mengetahui dan juga mempelajari hal semacam ini, setidaknya sebagai orang Jawa untuk minimal untuk melestarikan lah, ya setidaknya harus mengerti. Betul. Bisa dimulai Mas Rojul sekarang. Kira-kira Mas Rojul pengen membahas yang mana dulu nih? Oh ya, jadi di Jawa itu penuh dengan simbol-simbol, kemudian pesan tersirat di balik simbol-simbol itu gitu kan. Nah, simbol-simbol ini dalam konteks apa saja, misalnya dalam bidang kuliner misalnya. Nah mungkin kan ini masih bulan Syawal, biasanya kan kalau di hari raya begitu kan, itu kita mengenal dengan kupat. Nah kupat ini juga simbol gitu. Yang dimaksud kupat itu kan ada pesan terselip. Biasanya kalau hari raya kamu harus buat kupat. Artinya kalau hari raya itu kamu harus ngaku lepat gitu. Atau artinya mengaku bersalah. Ya saya selama ini saya banyak salah sama Mas Hanif. Ya saya harus minta maaf gitu. Misalnya kan seperti itu ya. Ya saya banyak salahnya, banyak luputnya, baik yang saya sengaja maupun enggak. Jadi saya ya minta maaf atau mengaku bersalah, ngaku lepas. Ini penting. Kadang kan orang itu kan gengsi ya. Gengsi ya. Wah, masa saya kok ngaku bersalah gitu. Ntar derajat saya turun gitu. Wah, masa saya minta maaf ya. Nanti kan derajat saya turun gitu. Jadi yang biasanya kupat itu hanya kita tahu makan gitu Mas. Berarti secara makna simbolisasi sebenarnya adalah ngaku lepat gitu Mas. Dan kita harus mengakui kesalahan. Tapi kalau yang terjadi selama ini mungkin yang kayak unggah-ungguhnya lah Mas. Jadi kan yang muda
eh, mengunjungi yang tua gitu kan, terus mengakui segala kesalahan dan sebagainya, lalu minta maaf, yang seperti itu mas yang dimaksud. Iya betul sekali. Nah itu suatu nasihat lah, pembiasaan bagi kita ini kan. Kan kita ini kan pasti namanya manusia bergaul satu sama lain mesti banyak salahnya. Kita harus ibaratnya meminta maaf atau mengakui kesalahan kita. Itu juga bagian pendidikan kan. Kadang kita sulit sekali meminta maaf gitu kan. Nah, dibalik kita ngaku lepat itu, kita harus kupat itu kan dibuat dari anyaman-anyaman ya. Itu berarti artinya kita harus bersilaturahmi, kita harus mengunjungi orang-orang yang mungkin kita pernah berbuat salah, banyak salahnya kepada mereka. Nah, kalau sudah kupat, itu pasti membuat kupat pasti pakai janur. Nah, janur ini dari bahasa Arab artinya ja'a nuron. Ketika orang itu sudah mengaku bahwa dirinya bersalah, orang itu mampu untuk mengakui, oh iya saya salah, oh iya saya punya kesalahan, maka ja'a nuron atau datang cahaya yang meliputi hatinya. Jadi di dalam hatinya akan mendapatkan sebuah cahaya. Sehingga ketika dibelah di dalam hatinya itu, karena hatinya sudah diliputi oleh cahaya, seperti halnya kupat yang dibelah menjadi dua. Nah, kita buka isinya, warnanya putih berseri-seri. Ya seperti itu hati manusia ketika dia mengaku bersalah, kemudian dia hatinya mendapatkan cahaya putih berseri dan kembali fitri seperti kupat yang dibelah dua, ibaratnya seperti itu. Putihnya apa namanya yang di dalamnya itu tadi mas ya. Kalau biasanya kan pasti nasi atau beras itu ya. Iya betul, isinya dengan beras itu. Nah itu kalau di kuliner satu simbol ya berarti mas ya. Tapi kupat ya, sendiri berarti kuliner. Yang kalau mungkin secara awam orang-orang mengetahui bermula dari bentuk belah ketupat itu ya. Kalau kita mempelajari matematika kan ada tuh yang bentuk-bentuk apa namanya mas, bangun ya. Aku lupa matematika itu. Iya betul, bangun ruang sepertinya ya. Kita sama-sama lupa mas. Pelajaran SD. Nah itu dari segi kuliner ya. Kemudian ada lagi misalnya dari segi arsitektur bangunan misalnya. Oke, jadi ada juga di bidang bangunan. Iya betul. Nah mungkin yang iya. aku tahu sih kalau bangunan ya mas, simbolisasi yang kayak mungkin pasti melekat lah dan bisa dibuktikan itu mungkin tata letak apa namanya masjid, alun-alun, pendopo. Kalau bangunan yang lain itu yang seperti apa ya mas maksud nih? Ini di bidang arsitektur. Nah sebenarnya tata letak itu juga ada filosofinya gitu kan. Nah jadi alun-alun itu pasti di tengah gitu kan. Kalau Matraman ya, alun-alun itu pasti di tengah tempat berkumpulnya orang banyak. Nah kemudian di sebelah barat alun-alun pasti ada masjid. Nah, jadi kalau kita berbuat baik, kita akan menghadap ke kiblat atau ke barat alun-alun masjid. Nah, di sebelah timurnya biasanya ada penjara. Nah, kemudian di sebelah utara atau selatan pasti ada
kantor pemerintahan, entah itu pendopo kadipaten, keraton dan lain sebagainya. Kalau di Trenggalek itu alun-alun, baratnya masjid, timurnya pendopo. Kalau utaranya itu baru DPRD-nya. Jadi Nah, sedikit itu. berbeda sedikit ya menurutnya Mas. Iya, sebenarnya itu kan juga enggak terlalu saklek juga. Banyak sih Mas, di kota-kota lain juga tak lihat semacam itu. Di Banyuwangi itu juga iya, Sri Tanjung itu tamannya alun-alunnya mungkin. Oh iya itu. Terus baratnya masjid, utaranya balai kota ya, atau apa itu? Di saya itu pendopo Gera Sabha Swagata. Di kotanya Mas Rojul. Di Banyuwangi. Oh, kalau di kotanya Mas Rojul gimana? Kalau di saya itu jadi kantor bupati itu yang baru itu ya, itu memang jauh dari kompleks alun-alun itu. Jadi ini alun-alun, sebelah baratnya itu masjid, kemudian sebelah timurnya itu pendopo lama, jadi kantor bupati lama. Jadi mungkin saya kan di Rembang ya, Mas Hanif kan tahu R.A. Kartini ya. Iya. Nah, R.A. Kartini itu suaminya kan Bupati Rembang, namanya Raden Mas Joyo Adiningrat. Nah, itu rumahnya itu. Jadi satu kompleks itu. Terus ada beberapa kantor-kantor di sana, ada sekolah Kartini. Itu di sebelah timurnya. Baratnya alun-alun itu masjid kalau di saya seperti itu. Kalau di Rembang seperti itu. Kira-kira Mas Rojul kapan nih pulang ke Rembang? Mungkin Juni akhir mungkin. Oh, iya. Nanti tak sempetin lah buat main-main ke Rembang Mas. Oke, siap. Oke, itu tadi untuk masalah arsitektur, terus soal Nah, arsitektur. ini- Tapi gimana Mas Jul? Nah, ini arsitektur ini juga ada lagi di balik seni Oh ukir iya, bangunan ya. gimana tuh? Yang mana tuh Mas Jul? Jadi kalau kita lihat pendopo Jawa ya, pendopo Jawa itu kan ada bentuknya kan mesti ada soko gurunya yang 4 itu yang di tengah. Kemudian Bentuk rumah-rumah joglo itu ya Mas Jul ya? ya, nah itu juga berlaku di arsitek masjid Jawa yang kuno. Paling terkenal Masjid Raya Kudus itu ya? Ya, Masjid Kudus itu kan sokonya itu kan sumbangan dari 9 wali. Yang paling fenomenal tuh Soko Tatal. Apa itu Mas Jul? Soko Tatal itu dari serpian kayu yang ditatal, itu sumbangan dari Sunan Kalijaga. Ditatal itu maksudnya gimana ya? Ditatal itu gimana ya? Ditekan gitu. Oh iya sih, iya. Kalau Iya di kan? Jawa dulu kan, ayo keris itu aja dibentuk aja dengan dipijit-pijit gitu Mas Jul. Ya itu legendanya sih seperti itu ya, nggak tahu ya untuk keabsahannya seperti apa. Oh iya. Tapi Ya, memang ceritanya seperti itu ya, termasuk untuk masjid Raya Kudus yang istilahnya pemberian dari Sunan Kalijaga itu ya. iya betul. Nah, Dan masjid ini sebetulnya ada di yang mau mulai kalau di Jogja, masjid gede keratonnya. Terus pendopo juga ya, itu seperti ada ukiran-ukiran yang ada terkandung pesan-pesan lah di dalamnya. Semisal ukiran waluh gitu ibaratnya. Waluh.
Iya, waluh atau labu Jawa. Labu. Labu. Nah, ya, waluh itu qul huwallahu ahad maksudnya. Al-Ikhlas ya. Iya, mengesahkan Allah, tauhid, katakan bahwa Allah itu satu. Terus ada ukiran nanas gitu kan di atas itu artinya qul a'udzu birabbin nas. Oke, menarik. Terus Ya. Mas, ada buah apa lagi? Aku berlindung pada Rob Tuhannya manusia. Terus ada ukiran pohon yang selur-seluran atau lung-lungan. Nah, itu artinya saling menolong. Ta'awanu alal birri wa taqwa. Saling tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Ya, jadi ada pohon yang selur-seluran. Kemudian ada sawo jajar, gitu kan. Biasanya kan di rumah-rumah Jawa kan ada sawo yang berjajar. Itu artinya sawu sufufakum, luruskan saf-saf kalian. Jadi termasuk juga apa ya istilahnya? Kalau di masjid kan berarti kayak simbolisasi untuk menyempurnakan sholat itu juga ya Mas. Iya, betul. Kemudian ada ini ukiran salak gitu kan. Itu artinya man salaka torikon. Jadi bentuknya itu memang ukir-ukiran berupa buah-buahan seperti itu atau bagaimana Mas Juli? Iya, ukirannya berbentuk buah-buahan seperti itu. Nah mungkin ini info baru nih buat teman-teman barangkali yang belum pernah melihat secara langsung sebelumnya. Mungkin besok-besok kalau kita main lagi ke Jogja, mampir tuh di masjid gede ya Mas ya namanya. Iya, betul. Masjid gede. Gede. Buat mampir ke sana, saya paling sering kalau ke masjid gede itu pasti salat subuh itu Mas. Kayak di sana tuh salat subuh aja itu ramai banget, luar biasa ramai. Keren. Jadi besok-besok kalau ke sana harus melihat itu posisinya di ini ya Mas ya, di Sokogurunya itu. Iya, betul. Itu dari depan sampai ke dalam, dan juga biasanya ada di pendopo-pendopo yang lama seperti ini dalam Tegalrejo itu rumah yang didiami Pangeran Diponegoro waktu semasa dulu kan. Oke, itu dua hal simbolisasi ya. Tadi dari yang pertama itu tentang dari bidang makanan, ada ketupat yang biasanya kita ketemunya di masa-masa kayak habis lebaran ya, atau waktu lebaran ya, di bulan-bulan Syawal. Terus ada ukiran-ukiran di dalam bentuk bangunan, terus tadi ada tata penempatan gedung ya, kayak masjid, alun-alun, pendopo, dan juga kantor pemerintahan. Nah mungkin yang lain Mas Jul, yang belum pernah diketahui teman-teman nih, soalnya kita kan istilahnya untuk menyebarkan informasi itulah. Iya kan, dulu kan Wali Songo kan mengajak pada Islam ya, mendakwahkan Islam itu kan caranya itu unik-unik gitu. Cara yang sebetulnya yang bukan cara yang mainstream. Cara-cara mereka ini kreatif gitu. Mereka menggunakan budaya sebagai alat untuk
menyebarkan agama gitu. Semisal Punokawan ya. Punokawan itu dalam cerita Mahabharata di India itu tidak ada yang namanya Punokawan. Nah, keberadaan Punokawan ini murni hasil karya cipta dari orang Jawa sendiri yang itu bertujuan untuk mengurangi daripada politeisme gitu kan. Kan kita tahu seperti ada Semar. Ternyata Semar itu ya Semar itu orang biasa, orang yang ngomong Pandawa gitu kan. Orang yang menemani Pandawa aja. Dan dia adalah kawula, bukan seorang bangsawan seperti apa. Tapi dia adalah anak daripada Begawan Ismaya atau intinya dewanya para dewa gitu kan, seperti itu. Kemudian ketika pada malam satu suro kan membuat pertunjukan wayang yang luar biasa dengan gamannya itu kuku Ponconoko gitu kan. Gamannya itu kuku Ponconoko. Jadi kalau kita melihat Bima atau Werkudara itu kan kukunya itu keruncing gitu kan, seperti orang yang bertahiyat. Oh iya. Jimatnya itu ya. seperti telunjuk. Nah, jimatnya kalimat soto, kalimat syahadat. Jadi seperti tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kemudian orang-orang antusias, ini cerita apa ini? Wayang kan ibarat zaman dulu ya hiburannya seperti itu. Lah kalau ada konteks sekarang kan mungkin ya bioskop seperti itu. Orang kan seneng, ini film apa misalnya ya, drama Korea terbaru misalnya, atau ya bukan drama ya, film apa ya, ayat-ayat cinta 2 misalnya, rilis, orang berbondong-bondong gitu kan. Nah, kita bisa menyebarkan agama pakai seperti itu. Nah dulu itu kan ibaratnya pakai wayang itu, kemudian tiketnya adalah 2 kalimat syahadat, maka seseorang ini sudah masuk kepada Islam. Lah simbolisasinya itu melewati gapura. Ya udah kamu masuk lewat gapura buat nonton wayang kan. Gapura dari berasal atau gapura ya, berasal dari kata ghafura atau pengampunan. Karena kamu masuk Islam ya berarti dosa-dosamu sudah dianggap gugur. Kamu seperti bayi yang baru lahir, diampuni. Ghafura. Oke. Menarik Mas. Berarti pada zaman dulu seperti itu ya Mas, dalam proses pagelaran wayang, terus sebelum membawa tentang cerita-cerita yang istilahnya disisipi ajaran Islam tentunya. Jadi proses untuk menikmati pagelarannya pun seperti itu kan. Iya, betul. Untuk Mas Hanif sendiri kira-kira sejauh ini mendiskusikan simbolisme di Jawa ini, kira-kira apa yang bisa di-share? Oke, kalau saya sendiri Mas Jul, terkait simbolisme sebenarnya apa ya istilah, dalam kehidupan sehari-hari saya masih kayak mencari sendiri lah, memaknai sendiri, kayak yang pada podcast sebelumnya kayak saya pernah diberi tahu lah sama kakek saya sendiri, biasanya itu tadi apa namanya, dalam menjalankan syariat agama itu gambarkanlah apa ini perwujudannya sebagai pakaianmu sendiri, agama itu gunakan sebagai pakaianmu, jadi tetap apa namanya, kenakanlah, tetap dipakai gitu loh. Syariatnya seperti apa ya, rukun Islam kemarin, terus apa namanya, mungkin ini Mas dulu ada apa ya, kita sedikit menggarisi apa yang dikatakan Adolf Hitler ya, yang mengatakan bahwasanya dirinya adalah Tuhan. Mas Rasul pernah dengar? Oh belum saya.
kalau yang sejauh saya dengar ya Mas Jul, tapi nggak tahu bener masalahnya ini. Kan kita sifatnya diskusi, mungkin siapa tahu nanti setelah podcast ini kita mendalami lebih jauh lagi lah. Kalau di sana kan Adolf Hitler berpikir bahwasanya dirinya adalah Tuhan. Terus ada juga yang kisah para sunan yang diasingkan itu siapa namanya Mas Jul? Yang diasingkan? Ya, yang ilmunya terlalu tinggi itu kalau nggak salah. Oh, Syekh Siti Jenar. Ya, betul sekali. Kalau nggak salah itu juga pernah kayak apa ya? Intinya yang pengen saya sampaikan adalah Allah atau Tuhan. Kalau bahasa Jawa kan disebutnya Gusti, Pak. Nah, Gusti itu saya mengartikan sebagai bagus ingati. Bahwasanya Tuhan itu ada di dalam diri kita, di hati kita yang paling dalam. Mungkin pastilah dalam kayak pengen berbuat sesuatu yang apa ya, tidak benar lah, misalnya mau mencuri, mau berbohong, itu pasti hati kayak ya ampun, benar apa enggak ya ampun, berbohong apa enggak, ya ampun, tak lakukan apa enggak, kayak hati kan kayak jadi gelisah gitu. Mas Raju pernah merasakan enggak? Ya pernah merasakan juga. Nah, walaupun sering lupa ya. Kadang-kadang sering kita saya sendiri belum mampu buat selalu menghadirkan Tuhan di dalam hati saya. Ya, kalau saya sendiri malah lucu Mas Jul. Pasti merasakan. Cuman tetap aja dilakukan. Jadi ingat, tapi tetap dilakukan. Ini juga perlu apa namanya, diperdalam lagi loh Mas. Iya. Gitu. Kan juga sering ketika di sekolah guru agama atau bahkan guru filsafat ya, kalau di perkuliahan itu juga kata saya sering dengar apa yang disampaikan dosen, Allah itu Tuhan itu ada di diri kalian masing-masing. Kalau yang cerita Syekh Siti Jenar itu Mas Rasul pernah dengar gak terkait apa ceritanya? Kalau nggak salah saya menangkapnya juga sama, saya mengatakan seperti itu. Syekh Siti Jenar itu konsep manunggaling kawula Gusti. Jadi bersatunya diri kita dengan Tuhan, ya kan? Jadi Tuhan itu ada di diri kita, tapi kita jangan berani-berani mengaku sebagai Tuhan. Karena seperti itu. Bukan berarti Syekh Siti Jenar mengaku sebagai Tuhan, tetapi Syekh Siti Jenar ini sudah bisa untuk menghilangkan keakuannya, gitu kan. Jadi menganggap diri ini nggak penting, diri ini nggak ada, satu-satunya yang ada itu hanya Tuhan, gitu kan. Jadi nggak ada lagi kepentingan diri kita pribadi, gitu kan. Yang ada hanyalah Tuhan. Kan yang satu-satunya yang ada hanya Tuhan mutlak. Kita ini kan diada-adakan aja. Jadi kita ini kan asalnya kan nggak ada, kemudian diciptakan. Kita kan ciptaan makhluk ya. Sedangkan Tuhan kholik ya, atau pencipta, gitu kan. Jadi sebetulnya diri kita ini nggak ada. Ya itu itu sudah pada level seperti itu, bukan berarti maksudnya itu seperti itu, bukan berarti dia ini Tuhan itu salah, tidak, gitu kan. Nah kadang itu kan bagian dari mengenali jati diri ya. Kadang orang itu atau diri saya sendiri lah, itu juga sering salah mengenali jati diri. Bahwasanya saya ini ya ini diri saya ini, padahal sebetulnya itu bukan. Saya ini bukan pada sosok saya ini saya, tapi saya ini ya perilaku apa yang saya lakukan, gitu kan. Saya yang membantu orang, saya yang selalu bikin susah orang.
Itu sebenarnya ya, sejatinya diri saya itu ya itu apa yang saya lakukan atau output dari diri saya, bukan ini sosok saya ya. Karena kembali lagi saya ini nggak ada sebenarnya, saya cuman di dunia ini numpang hidup diada-adakan gitu. Maksudnya manunggaling kawula Gusti itu seperti itu. Oke. Itu udah diperjelas tuh sama Mas Rodi. Kalau yang Adolf Hitler tadi saya pernah baca seperti itu, yang saya ingat sampai sekarang masih. Tapi kalau salah ya saya pribadi minta maaf lain. Nanti kita baca-baca lagi, tak baca-baca lagi lah Mas. Jadi itu kalau saya kalau misalnya Mas Rodi tanya tentang simbolisasi yaitu agama apa namanya adalah sebagai pakaian dan apa bagus ingati itu tadi apa namanya simbol-simbol ini juga sebenarnya apa ya, sebagai saya menilai sesuatu yang unik lah untuk orang-orang Jawa, karena saya rasa orang-orang Jawa pasti melakukan itu gitu. Kalau mau berbicara itu pasti jarang mau to the point gitu. Atau orang-orang itu ya pasti tersirat gitu. Iya betul, kadang nyindir gitu kan. Iya. Apa namanya, pesan-pesan tersembunyi ini atau pesan yang bisa didapatkan itu tergantung gimana orang itu menggambarkannya, bisa nangkep ke pesannya. Ya betul, karena sesuatu yang penuh misteri itu kan, jadi sesuatu yang enggak secara langsung secara frontal gitu kan. Dalam artian sesuatu yang penuh misteri ini maksudnya gimana itu akan menimbulkan antusias kita untuk mencari gitu. Ya betul, sama sekarang saya merasakan itu. Kalau di orang Jawa itu kan pasti yang paling terkenal ya Mas, kalimatnya atau ucapan yang sering dengar itu biasanya wong Jawa itu nggone semu sinamun ing samudono. Mas Rudi pernah dengar kata-kata itu? Saya malah belum ya. Itu maksudnya seperti apa ya? Jadi kalau di Mbah Gong saya, jadi kakek ya. Kakek itu kan kalau orang Jawa Mbah Gong. Oh iya. Bilang wong Jawa nggone semu. Ya Mbah Kakung. Wong Jawa nggone semu sinamun ing samudono sasadone ing ngadu manis. Kalau misalnya kalimat seperti itu, intinya maknanya itu seperti ini. Orang Jawa itu cenderung bersikap bersifat semu itu tadi. Jadi maknanya semua adalah terselubung atau nggak pernah mau to the point itu tadi, penuh simbol. Oh iya. Tadi bisa diulang kalimatnya. Jadi wong Jawa iku nggone semu sinamun ing samudono sasadone ing ngadu manis. Orang Jawa itu cenderung bersikap semu atau terselubung. Itu penuh akan simbol-simbol gitu. Penuh akan kode-kode lah ini ya. Main kode-kode. Iya. Menyampaikan kata-kata itu secara tersampaikan. Orang tua pun sering menggunakan kode-kode itu kalau menyuruh ya, mengharapkan kepekaan seseorang. Jadi main kode-kode kalau biasanya anak-anak muda masih. Tapi hebatnya orang-orang tua itu kalau kita anak-anak muda ya mesti biasanya kan pacaran ya, I love you, ngomong sayang dan lain sebagainya ya. Tapi kalau saya lihat di orang-orang yang tua-tua itu kan, itu mereka yang sudah lanjut usia itu dari melihat aja udah kode bahwa saya artinya itu emang seperti ini, nggak usah dikatakan sayang atau cinta atau sudah apa, itu sudah saling memahami. Semacam itu. Terus tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman itu juga kadang pas
apa ya, kehidupan sehari-hari itu pasti bisa dimaknai gitu. Kayak kadang itu kalau pas lagi di kebun masih itu di rumahan masih kayak apa ya, banyak tanaman. Sekarang udah dibangun banyak rumah-rumah. Dulu itu kalau ke kebun pasti nyari buah sukun. Mas Rojul pernah tahu buah sukun? Oh iya ya, tahu. Nah, seringnya kan direbus atau digoreng, kalau nggak dibuat keripik. Itu Sukun ada agak pahit. Tak enak kayak Mas Yul. telo tapi agak pahit dia. Ya paling enak kalau dibuat keripik Mas Yul. Oh, Keripik saya nggak ketela. tahu. Kalau di Jawa itu bohong ya. Bohong. Oh Nah, iya sukun iya. itu maknanya ada Mas Yul. Di sukun itu supaya rukun. Saya juga tahu, baru tahu. Oh, Terus keren banget. jeruk itu juga ada. Jeruk itu maknanya kalau orang-orang tua dulu bilangnya ke aku itu jeruk coba jeruk kudu maduk. Nah, kalimat seperti itu ya. Kadang kayak, oh ya, kayak kita baru tahu, kayak seneng gitu tahu kalimat-kalimat semacam itu. Terus kemudian misalnya kita kan sudah ibaratnya kita ini di zaman yang semodern ini kan, apakah tradisi-tradisi seperti itu akan dilanjutkan dan seperti apa untuk kedepannya menurut Mas Hanif? Nah, kalau saya sendiri sebenarnya nggak yakin sih Mas, apa namanya, semacam ini terus dilakukan. Tapi kalau yang sifatnya apa ya, setiap tahun diperingati, kayak mungkin suronan, peringatan yang lain, misalnya selamatan, itu saya pikir nggak akan pernah akan hilang. Tapi kalau yang simbolisasi yang mungkin apa ya, ajaran tapi memaknainya harus kayak harus cari tahu banget lah, itu mungkin nggak akan pernah bisa dilanjutkan sih, nggak pernah dilanjutkan kalau generasi mudanya nggak mau cari tahu. Dan saya sendiri berkaca kondisi saat ini, tak pikir nggak akan lanjut sih Mas, karena anak-anak kecil atau anak muda sekarang seumuran saya lah, itu jarang banget yang mau cari tahu apa ya, makna-makna seperti itu, atau minimal cari tahu ada kalimat apa sih gitu. Kalau Mas Rizul gimana? Ya betul sih. Ya saya kira juga seperti itu. Jadi kan zaman juga sudah bergeser. Jadi semua itu pasti mengalami perkembangan gitu kan. Nah kita juga harus mempertahankan yang lama, tapi kita juga tidak boleh untuk terlalu kaku kalau menurut saya. Jadi kalau dulu simbolisasi itu ada di dalam wayang dan lain sebagainya, kalau sekarang itu yaitu seperti bioskop dan lain sebagainya. Berarti kayak apa ya, pembelajaran masih kayak kita mempelajari yang dulu-dulu gitu, untuk menerapkan terus melanjutkan ke generasi selanjutnya itu saya pikir nggak ada sih Mas upaya ke situ. Iya. Ya kita lihat. Iya, kalau ya saya sebetulnya juga pesimis juga ya. Maksudnya kan kita melihat kondisi sekarang kan, tapi kan kita tidak, nggak boleh intinya menutup 100% kemungkinan. Menutup seluruh kemungkinan, Mas, tetap masih ada walaupun kecil untuk melestarikan itu semua gitu kan. Tapi dalam konteks yang berbeda, dalam konteks zaman sekarang gitu kan. Betul. Saya sendiri sih juga prihatin Mas, makanya kita bikin podcast semacam ini ya, bahasannya kayak pasti ada jawabannya. Upaya juga minimal dari kita, saya sama Mas Rojul, katakan tingkat pengetahuan saling share pengetahuan, walaupun lebih banyak Mas Rojul pengetahuannya.
Oh enggak lah, kok merendah aja. Nah itu simbol-simbolisasi ya. Mungkin Mas Rojul ada simbol-simbol lain Mas Rojul yang Mas Rojul ketahui. Ada simbol-simbol yang lain. Semisal mengagumi musuh gitu kan. Di dalam busana itu ya. Mungkin teman-teman atau Mas Hanif sendiri kan juga tahu ya kisah pertarungan antara Danang Sutawijoyo dengan Aryo Cipang atau Aryo Penangsang gitu kan. Jadi Sultan Demak pertama ya. Sultan Demak pertama itu Raden Patah, Sultan Fatah, Raden Patah gitu kan. Itu anaknya Brawijaya kelima, raja terakhir dari Majapahit. Kemudian Raden Patah itu punya anak 3 orang. Yang pertama adalah Dipati Unus, yang kedua adalah Pangeran Sekar Sedolepen, yang ketiga adalah Sultan Trenggono. Nah, Sultan Trenggono ini jadi yang pertama yang menjadi sultan adalah Raden Patah ya. Kemudian anak yang pertama Dipati Unus ini gugur di dalam penyerbuan ke Malaka. Jadi waktu itu Malaka ya, kalau sekarang di Malaysia itu kan dikuasai oleh Portugis. Nah, jadi Demak melakukan penyerbuan ya, mengarahkan kapal dan pasukan ke arah utara gitu kan. Jadi Dipati Unus kan dijuluki dengan Pangeran Sabrang Lor gitu kan. Nah kemudian ketika anak yang pertama itu sudah gugur, maka yang menjadi penerusnya adalah anak yang kedua, Pangeran Sekar. Tapi Pangeran Sekar ini dibunuh oleh anaknya Sultan Trenggono yang bernama Prawoto. Nah, sehingga Pangeran Sekar ini juga mempunyai anak namanya Aryo Penangsang, makanya mempunyai dendam gitu kan. Kemudian Prawoto dibunuh, kemudian ada pertarungan dengan Adiwijaya gitu kan, menantunya, dan sebagainya. Akhirnya Danang Sutawijoyo dengan Aryo Penangsang atau Aryo Cipang, karena Bupati Cipang waktu itu Adipati Cipang di Blora, daerahnya sekitar Blora sana. Nah, kemudian bertarung, kemudian Danang Sutawijoyo itu menggunakan jadi triknya itu pakai kuda yang berbeda jenis kelaminnya. Jadi kudanya Aryo Penangsang itu sulit dikendalikan, kemudian dia terbunuh oleh kerisnya sendiri kan. Jadi dia ditusuk oleh tombak ya kan. Kalau saya tidak salah nama tombaknya tombak Kiai Pleret ya, mungkin kalau salah bisa diluruskan. Kemudian ususnya keluar, tapi ketika itu ususnya brodol itu dia masih gigih untuk berjuang. Kemudian narik keris, dan kerisnya itu secara tidak sengaja memutuskan ususnya sendiri gitu. Jadi dia terbunuh dengan kerisnya sendiri. Nah kemudian Danang Sutawijoyo itu kan yang akhirnya nanti melahirkan Kesultanan Mataram ya, maka dia mewasiatkan kepada seluruh keturunannya, seluruh pendereknya ya, untuk mengenang kegigihan dan keberanian Aryo Penangsang ini,
Jadi kalau ada pernikahan itu ada kembang-kembang yang dililitkan di keris. Oh iya, iya. Bunga roce atau apa itu ya? Iya, betul mas. Ya, itu buat itu ibarat khusus. Jadi dengan musuh pun kita itu kadang mengagumi. Maksudnya itu seperti ini. Jadi kalau ada sesuatu kebaikan atau kelebihan, entah itu datangnya tidak peduli dari mana, meskipun itu dari musuh sekalipun, ya kita harus respect dan menghormati. Itu saking menghormatinya terhadap musuh kan, yang orang Jawa contohkan gitu seperti itu. Ya lewat kalau pas pernikahan ada keris di pecok ya, yang pengantin prianya ya, di bagian belakang. Iya. Mas. Itu wasiatnya seperti itu. Untuk mengenang musuhnya yang gagah berani bertarung, pantang menyerah gitu kan. Itu simbolisasi. Ya dalam pernikahan sendiri kan juga ada beberapa adicoro ya. Contohnya adalah kacar kucur yang memberikan uang koin dari suami ke istri. Oh yang susunan acaranya itu mas. Ya itu simbol nafkah. Kemudian mita wiji atau menginjak endok kemudian membasuh kaki gitu kan. Telur kan ibaratnya seperti semoga ya punya keturunan yang subur gitu kan. Membasuh kaki intinya sebagai wujud berbaktinya seorang istri ke suami dan lain-lain. Kemudian di Blangkon juga kan. Kalau Blangkon kan ada versi Solo itu yang trepes. Nah, trepes itu dua di belakang itu kan, itu 2 kalimat syahadat yang harus senantiasa untuk diikat gitu kan. Kalau versi yang di Jogja itu yang ada yang ugal-ugal di belakang, ada benjol di belakang. Nah itu artinya perasaan sedih, muram atau galau itu harus senantiasa dipendam sendiri gitu kan. Sebetulnya tidak boleh ditunjukkan kepada orang, sedangkan yang ditunjukkan kepada orang itu hanyalah perasaan gembira, senyum. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita gembira kita tunjukkan ke orang, kalau sedih kita harus simpan rapat-rapat gitu kan. Ya itu filosofi yang semacam itu. Kompleks banget lah untuk simbol-simbol, kayak pasti itu semua yang dilakukan itu pasti bermakna. Betul. Mungkin ada lagi Mas. Ya mungkin dari saya itu saja. Mungkin silakan kalau ada pesan atau kalimat penutup dari Mas Hanif. Yang jelas terkait simbolisasi sebenarnya ada banyak sekali. Mungkin nggak semua orang ketahui lah ya, terutama orang-orang Jawa sendiri. Dan saya pribadi mungkin hari ini banyak mengetahui hal baru dari Mas Rajul. Jadi saya sebenarnya juga masih dalam tahap belajar untuk mengerti makna dalam kehidupan masyarakat Jawa. Nah mungkin nanti kedepannya kita lebih detail lagi mungkin ke pembahasan yang lain Mas Rajul, yang tentunya gak jauh-jauh juga dari budaya Jawa. Siap, bisa lain kali membahas perpolitikan gitu kan dari sudut pandang Jawa seperti apa. boleh Mas Rajul, nanti kita bahas lah, karena memang kalau bahasan politik mungkin kalau di kalangan mahasiswa pun juga
juga menjadi sebagai bagian yang paling menarik lah ya untuk sumbangsinya terhadap negara mungkin. Ya betul. Jadi politik itu erat dengan kemaslahatan umat gitu kan. Kita bisa mewujudkan maslahat kalau kita terjun ke dalam politik gitu kan. Dan itu di bidang apa saja ya. Oke. Ekonomi juga, kemudian agama gitu kan juga. Agama kan juga dijamin negara dan lain sebagainya. Betul. Mungkin nanti lebih detailnya kita bahas di podcast berikutnya Mas Rojul. Terkait simbol-simbol mungkin itu yang bisa kita share, yang bisa di-share sama Mas Rojul juga, karena saya lebih banyak mendengarkan hari ini, mengetahui banyak hal dari Mas Rojul. Saya juga mengambil banyak hal dari Mas Hanif. Oke, mungkin seperti itu dulu Mas Rojul. Terima kasih untuk podcast hari ini. Kita bertemu lagi di podcast berikutnya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zul,